Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang di kajian Kristologi Menyelamatkan Juru Selamat bersama saya, Sanihu Munir. Topik kajian kita berikut ini adalah Doktor PHP jurusan gagal paham, Yohanes 17 ayat 3. Pemirsa, dalam video ini pemirsa akan menyaksikan Dr. Deki Ngadas yang bersemangat membahas Injil Yohanes pasal 17 ayat 3. Kristologi utusan yang di dalamnya saya akan membuktikan dengan mutlak bahwa istilah utusan bagi Yesus justru membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Suatu topik yang dia sebenarnya tidak punya urusan untuk membahasnya. Injil Yohanes pasal 17 ayat 3 adalah syahadat tauhid yang diajarkan Yesus kepada murid-murid serta umatnya Bani Israel. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Kristus Yesus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 ayat 3. Pemirsa, mengapa Dr. Deki Ngadas tidak punya urusan membahas ayat ini? Pertama, Yesus adalah orang Yahudi yang hanya menyembah Allah, yang sedang berurusan dengan murid-murid dan umatnya Yahudi yang juga hanya menyembah Allah. Sementara Deki Ngadas adalah non-Yahudi yang menyembah Yesus yang diberhalakan sebagai Tuhan. Yang kedua, Yesus dan murid-muridnya beragama Yahudi yang bertauhid, sementara Dr. Deki Ngadas beragama Kristen, agama syirik Trinitarian yang dikutuk dan belum ada di zamannya Yesus. Ketiga, Yesus dan Nabi Muhammad SAW mengajarkan syahadat tauhid, sementara Dr. Deki Ngadas memiliki syahadat syirik yang bertentangan dengan syahadat tauhidnya Yesus. Jadi kalau Dr. Deki Ngadas menuduh umat Islam bersyahadat syirik, event teologi Islam sendiri harus menolak formulasi lengkap dari syahadat itu. Mengapa? Karena syahadat itu adalah syirik. Anda mengasosiasikan manusia dengan Tuhan. Anda perhatikan struktur dari kalimat syahadat itu. Anda menyandingkan Muhammad, even Anda akui sebagai nabi, menyandingkan manusia. Muhammad adalah manusia dan bukan hanya manusia tapi manusia berdosa, dan Anda sandingkan dengan Allah dalam satu formulasi kalimat syahadat. Apakah itu bukan syirik? Yes, itu adalah syirik. Yang syahadatnya syirik adalah Dr. Deki Ngadas. Bagaimana syahadatnya? Yesus Kristus adalah Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sebenarnya dari Allah yang sebenarnya. Jadi Deki, berhentilah membahas Injil Yohanes pasal 17 ayat 3 karena Anda tidak punya urusan untuk membahasnya. Syahadat yang diajarkan Yesus ini sama dengan syahadat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, pemirsa, mari kita membahas hubungan erat syahadat yang diajarkan Yesus dan syahadat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Syahadat Yesus, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Kristus Yesus yang telah Engkau utus. Syahadat Islam yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Pertama, kedua syahadat ini memiliki 3 komponen yang sama atau mirip, yakni A. Mengenal sama dengan bersaksi. Satu-satunya Allah yang benar sama dengan tiada Tuhan selain Allah.
C. Kristus Yesus yang telah engkau utus sama dengan Nabi Muhammad utusan Allah. Yang kedua, kedua syahadat ini memiliki konsep tauhid atau keesaan Allah yang dengan tegas memisahkan antara yang mengutus dan yang diutus. Allah atau Tuhan Bapa sebagai yang mengutus dan Yesus atau Nabi Muhammad sebagai Nabi yang diutus. Sekarang bandingkan syahadat yang diajarkan Nabi Yesus dengan syahadat Kristen yang diadopsi dari ajaran penyembah berhala. Syahadatnya Yesus, mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Kristus Yesus yang telah engkau utus. Yohanes pasal 17 ayat 3. Syahadat yang diajarkan gereja, Yesus Kristus adalah Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang benar dari Allah yang benar. Saksikan pemirsa, bagaimana kedua syahadat ini berbeda antara satu dengan yang lain, laksana langit dan bumi. Pertama, satu-satunya Allah yang benar bertentangan dengan dua Allah, yaitu Allah dari Allah. Yang kedua, Kristus Yesus yang telah engkau utus bertentangan dengan Yesus Kristus adalah Allah dari Allah. Jadi berbeda dan bertolak belakang, Dr. Deki. Jangan Anda mengada-ada. Dari syahadat penyembah berhala di Indonesia inilah Dr. Deki mendapatkan ide Tuhan mengutus Tuhan. Sekali lagi, dari syahadat penyembah berhala di Indonesia inilah Dr. Deki Ngadas mendapatkan ide Tuhan mengutus Tuhan. Dari mana ajaran Tuhan mengutus Tuhan ini berasal? Ini dari ajaran penyembah berhala Platonisme yang diperkenalkan oleh Philo of Alexandria. Sebagaimana yang diadopsi syahadat Nisea. Yesus Kristus adalah Allah yang berasal dari Allah, terang yang berasal dari terang. Ingat Deki, Yesus bukan logosnya Platonisme, serta tidak pernah mengajarkan filsafat penyembah berhala Platonisme. Mari perhatikan penjelasan sumber-sumber rujukan berikut. Pertama, Profesor Dr. S.F. Frost, pakar ilmu filsafat, dalam bukunya Basic Teaching of the Great Philosopher di halaman 108 sampai 109 yang mengatakan, for Philo, God cannot come in contact with matter, but he gives off as light from candle. He emits the logos as the sun emits light, and through the logos created the universe. Bagi Philo, Tuhan tidak bisa berhubungan dengan benda. Dia mengeluarkan seperti cahaya dari lilin. Dia memancarkan logos atau firman seperti matahari memancarkan sinar, dan melalui logos menciptakan jagat raya. Ini pula yang dilakukan oleh Christian Prince untuk menyesatkan umat. Yang kedua, Profesor Dr. James P. McKay. Profesor Dr. James P. McKay, pakar sejarah dan filsafat agama, dalam bukunya Jesus the Man and Myth, Yesus manusia dan mitos. Jadi Yesus itu manusia yang dimitoskan. Di halaman 224 beliau menjelaskan, this logos Philo described as the first begotten son of the uncreated Father and the second God. Logos ini menurut Philo adalah anak tunggal dari Tuhan Bapa yang menjadi Tuhan kedua yang diutus oleh Tuhan pertama. Apa yang kemudian dikemukakan oleh James P. McKay di atas ditegaskan pula oleh Bapak Gereja Justin Martyr, lahir tahun 100 sampai dengan 165 Masehi, yang mengatakan, the word sent forth as God out of God was, as such another or a second God distinguished from the absolute deity. Firman diutus seperti Tuhan yang berasal dari Tuhan. Tuhan mengutus Tuhan. Persis seperti apa yang dimau Dr. Rick Gadas.
seperti Tuhan lain atau Tuhan kedua yang dibedakan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Namun pemirsa, Maurice Casey dalam bukunya From Jewish Prophet to Gentile God, dari Nabi Yahudi menjadi Tuhan penyembah berhala. Jadi Yesus ini dari Nabi Yahudi, kemudian dipreteli menjadi Tuhan penyembah berhala oleh umat Kristiani. Menyangkal kaitan Logos dengan Yesus. Apa katanya? Most New Testament writer did not believe that Jesus was incarnate and divine. Neither did Jesus of Nazareth, nor did the first apostle. Umumnya, para penulis kitab Perjanjian Baru tidak percaya bahwa Yesus berinkarnasi dan ilahi. Baik Yesus maupun murid-muridnya juga tidak mempercayainya. Jadi pemirsa, Dr. Deki Ngadas mengklaim bahwa Yohanes 17 ayat 3 adalah Tuhan mengutus Tuhan karena dia adalah penyembah berhala sebagaimana dijelaskan oleh para pakar di atas. Dia terjerumus ke dalam ajaran penyembah berhala Platonisme yang diajarkan Philo of Alexandria. Dr. Deki, berhentilah memberi harapan palsu kepada jemaatmu. Yohanes 17 ayat 3 sama sekali tidak ada kaitannya dengan umat Kristiani. Yesus tidak pernah bicara dengan kalian umat Kristen. Yesus murni berbicara tentang tauhid kepada murid dan umatnya Yahudi yang bertauhid. Yesus tidak tahu dan tidak punya urusan dengan Trinitas, Deki. Kasihan umatmu. Mereka menjadi korban salah pahammu yang parah. Sementara kami umat Islam adalah pendukung dan pembela setia ajaran syahadat tauhid Yesus sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dr. Deki, kami tidak perlu mempensiunkan Anda seperti koar-koarmu. Namun Dr. Sanihu Munir saja tidak cukup. Jadi saya tambahkan lagi Insan Moko Ginta dan Munsir Situmorang sekaligus ketiga apologet ini akan saya jewer dan saya pensiunkan hari ini dari arena apologetika Islam Kristen di Indonesia. Cukup dengan kesadaran sendiri, Anda berhentilah bercuap-cuap mendustai pemirsa di YouTube dengan memberi harapan palsu. Gara-gara Anda gagal paham dengan ayat-ayat Alkitab yang Anda baca. Sekian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.